Apa sih itu birrul walidain? Birrul walidain adalah bagian dalam etika Islam yang menunjukkan kepada tindakan berbakti kepada kedua orang tua. Yang mana berbakti kepada kedua orang tua ini itu hukumnya fardu ain, itu wajib. Jadi bagi setiap muslim maupun non-muslim, kita sebagai anak itu tetap harus wajib mentaati perintah orang tua. Nah, jadi setiap muslim itu wajib mentaati setiap perintah dari kedua orang tua selama perintah tersebut tidak bertentangan dengan perintah Allah. Nah, kita nih sebagai seorang anak kan, orang tua itu adalah rumah ternyaman, tempat mengadu dan penuh kasih sayang. Dan orang tua pun juga selalu mendidik kita anak-anaknya itu agar bisa berakhlak baik. Segala perilaku baik ataupun buruk adalah hasil dari didikan orang tua. Maka dari itu sudah sepantasnya anak harus berbakti kepada kedua orang tua. Islam sangat menjunjung tinggi orang tua, terutama seorang ibu. Menjunjung tinggi itu berarti artinya memuliakan. Bahkan ada salah satu pintu surga yang bisa didapatkan oleh seorang anak yang selalu berbakti kepada orang tua. Jika ditanya, siapa yang lebih istimewa antara ibu dengan ayah? Maka ada salah satu hadis yang menjelaskan ketika salah satu sahabat Rasulullah SAW bertanya terlebih dahulu, mana antara ibu dan ayah? Lalu Rasulullah SAW menjawab, ibu, ibu, ibu sebanyak 3 kali. Lalu kemudian menjawab ayah. Itu berarti ibu adalah seorang yang lebih mulia dari apapun. Salah satu amalan yang tidak pernah terputus adalah doa anak soleh dan soleha. Doa anak merupakan bekal bagi orang tuanya nanti di akhirat. Sebagaimana sabda Rasulullah yaitu, Iza maktal insanun koto'a anhu amalahu illa min salasah, illa min sadaqatin jariyah, au ilmin yuntafa'u bih, au waladin solihin yada'ulah. Yang artinya, ketika seseorang meninggal, maka terputuslah semua amalan, kecuali 3 perkara yaitu sedekah jariah, ilmu bermanfaat, dan anak yang soleh. Hadis riwayat Muslim. Yang pertama yaitu wajib menghormati orang tua dan jangan membantah. Allah berfirman dalam surat Al-Isra ayat 23, di mana Allah menerangkan berbakti kepada orang tua merupakan kewajiban bagi setiap muslim setelah tauhid. Berikut isi firman Allah dalam surat Al-Isra ayat 23. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsan. Imma yablughanna indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahuma uffin wala tanharhuma wa qul lahuma qawlan karima. Dengan senantiasa memanjatkan doa kepada kedua orang tua. Dengan memanjatkan doa kepada kedua orang tua menjadi salah satu bukti bakti anak kepada orang tuanya. Kita wajib mendoakan kedua orang tua, baik yang masih hidup dan sudah meninggal. Yang ketiga ada bersikap sopan dan santun. Kenapa? Karena mereka kedua orang tua kita yang telah melahirkan kita. Jadi kita harus menghargai mereka dengan cara bersikap sopan dan santun. Semarah-marahnya kita kepada orang tua, kita tidak boleh membentak mereka. Kalaupun kita salah dan dinasihati, cukup dengarkan dan patuhi perintah mereka. Seperti yang tercantum pada surat Al-Isra ayat 23, wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsan. Imma yablughanna indaka kibaru ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uffin wa la tanharhumā wa qul lahumā qawlan karīmā. Yang kelima ada meringankan beban kedua orang tua. Sudah sepatutnya kita bisa membantu meringankan pekerjaan atau beban orang tua. Meskipun bukan tanggung jawab utama kita, tetapi sebagai anak sebaiknya harus lebih peka, peduli dan perhatian terhadap orang tua. Karena menjadi anak yang membanggakan. Kebanggaan di sini yaitu bisa dijadikan contoh yang baik karena mempunyai prestasi atau akhlak yang baik, sehingga membuat kedua orang tua merasa bangga. Ketujuh, selalu mendengarkan nasihat orang tua. Dengarlah ucapan dan nasihat mereka dengan sungguh-sungguh. Jangan menunjukkan sikap bosan meski nasihat yang mereka sampaikan itu-itu saja. Percayalah bahwa orang tua selalu ingin kita berjalan di jalan yang benar.
Sadar atau tidak, kehidupan seseorang anak selalu berputar di dalam lingkup keluarga. Banyak sekali interaksi yang terjadi antara anak dan orang tua, terutama antara anak dengan ibu. Kesimpulan dari materi yang dibawakan kali ini adalah siapa yang ingin dipanjangkan umurnya dan ditambahkan rezekinya, maka hendaknya ia berbakti kepada orang tuanya dan menyambung silaturahim. Untuk testimoni mentoringnya, materinya pun cukup dimengerti dan penjelasannya pun sangat baik. Dan semoga untuk kedepannya mentoring ini lebih baik lagi. Testimoni selama mentoring kakaknya asik, pembawaan materinya juga mudah dipahami. Testimoni mentoring dari saya, sejauh ini kakaknya baik, apapun yang dijelasin kakaknya gampang dimengerti. Untuk testimoninya santai dan materi yang disampaikan juga mudah dipahami. Untuk kedepannya semoga lebih baik lagi. Testimoni selama melakukan mentoring kali ini itu lumayan seru dan dapat banyak materi juga yang bisa kita pelajarin buat kehidupan sehari-hari. Untuk testimoni mentoringnya, sejauh ini mentoringnya berjalan dengan lancar dan baik. Testimoni untuk mentoring ini itu mentoringnya seru. Semoga mentoring ini bisa lebih bagus lagi ke depannya. Testimoni mentoring di kelompok aku itu menyenangkan banget karena di sini kan kita juga ada disuruh buat mentoring sendiri-sendiri, dan itu tuh menurut aku tuh bikin atau melatih diri kita juga untuk berani ngomong. Untuk testimoni mentoring, penjelasan materi dari kakaknya sangat lengkap dan jelas, menyenangkan. Testimoni dari saya mengenai mentoring yang dilakukan setiap minggu ini sangat bermanfaat dan memberi banyak ilmu. Testimoni saya selama mentoring sangat menyenangkan, dan untuk harapan kedepannya semoga jadwal mentoring lebih jelas lagi.